Kalau aku, oh ya pertama aku tuh cerita dulu, aku nggak punya ayah sejak lahir. Jadi yang paling bikin aku ngerasa mendingan aku pergi aja ya kesepian sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya di Alim Bercerita. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu. Halo, Ya, mungkin bisa berkenalan dulu. aku perkenalkan, nama aku Amalia. Panggil Amal, udah kenalan nama lagi. Oke, udah, itu aja. Nah, dan Amal ini salah satu penyintas apa namanya? Bipolar. Ya, salah satu penyintas bipolar disorder. Iya. Mungkin juga teman-teman beberapa mungkin masih ada yang asing ya dengan istilah bipolar karena itu memang belum terlalu familiar di kalangan awam. Mungkin para praktisi kesehatan mental, lalu para akademisi gitu yang udah sering dengar kata bipolar. Tapi buat awam mungkin masih belum terlalu familiar. Masih belum familiar. Sebenarnya apa sih bipolar tuh? Bipolar itu kalau dari katanya kan bipolar, jadi ada dua kutub itu, dimana seseorang itu merasakan suasana hati atau moodnya tuh gak bisa seneng banget atau bisa sedih-sedih banget. Kalau lagi seneng banget itu namanya mania, kalau sedih banget itu namanya depresi. Jadi bipolar itu gangguan suasana hati dimana seseorang itu bisa seneng banget dan bisa juga sedih-sedih banget kayak gitu. Dan Amal mengalaminya gitu. Uh, Oke. Boleh ceritain gak sih awalnya gimana kok bisa dapat diagnosis itu? Awalnya sebenarnya aku udah ke psikolog itu dari 2019 sih. Udah lama ya ke psikolog itu. Baru tahun lalu berarti. Ya, tapi kan di psikolog itu nggak dapat diagnosa, jadi cuma lebih ke apa ya, konseling kayak gitu, nggak dapat diagnosa. Nah, suatu ketika aku tuh ngerasa ini kok aku kadang bisa semangat banget ya, tapi kadang bisa nangis seharian gak ngapa-ngapain gitu. Nah, terus sampai suatu ketika aku punya pikiran dan mencoba buat suicide. Ya, jadi di suatu hari itu aku mencoba buat suicide gitu. Terus aku udah ngerasa wah ini kayaknya gak beres deh gitu. Akhirnya aku memutuskan buat pergi ke psikiater. Awalnya mau konsul doang, konsul tentang perasaan hati ini yang gak jelas gitulah. Tapi ternyata setelah dari psikiater ditanya bahwa aku punya suicide ideation atau punya ide bunuh diri, nah dari situlah diminta buat opnam. Terus akhirnya didiagnosa bipolar disorder kayak gitu. Jadi awalnya ya cuma ngerasa nggak enak aja sih sebenarnya, udah ngerasa aneh sama diri sendiri gitu. Oke. Mungkin kalau yang belum familiar juga dengan suicide itu bunuh diri. Nah, sejak kapan sih Amal bisa punya pemikiran itu? Pasti kan gak tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba ya. Sejak aku kelas 3 SD mungkin kayaknya udah punya. Tapi dulu aku nggak ngerti itu apa. Dari kelas 3 SD dan sekarang udah Sekarang semester akhir kuliah. terakhir udah 2 tahun. Berarti kan itu mungkin sejak tahun-tahun 2007, 2008 gitu ya. Nah, Dan baru mulai ke psikolog itu 2019. Berarti dari rentang waktu itu apa yang terjadi? apa ya? Ya, jadi aku tuh orangnya selama aku belum kenal psikolog ya, aku tuh merasa aku nggak diperhatiin kayak gitu, ngerasa aku nggak berharga, nggak penting gitu ada di keluarga. Dan itu terus-terusan sampai
aku gede, sampai aku kuliah berarti. Nah, cuma pada saat itu aku menggunakan rasa apa sih, kalau sekarang dibilangnya insekuritas ya, insecure itu buat meraih prestasi yang bagus. Jadi karena aku merasa aku nggak berharga selama dari SD, SMP, SMA, aku ngerasa aku nggak penting ada di keluarga. Aku balas dendam dengan cara menjadi seorang yang pintar dalam hal akademik, dan itu terwujud emang. Untungnya aku akademiknya bagus kayak gitu. Cuma keinginanku untuk meraih pencapaian itu tuh didasari karena aku merasa aku nggak penting, aku merasa aku nggak berharga kayak gitu sih. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang udah kenal Amal dari sejak dulu, mungkin yang kalian kenal kan Amal ini orang yang prestatif gitu ya, Ya, akademiknya bener. bagus, orang yang pinter. Tapi Rajin. mungkin juga kalian nggak tahu kalau ternyata di balik itu tuh ada hal yang dia perjuangkan gitu. Hal Ya, yang ternyata ada rasa sakit hati, rasa sedih. Nah terus awal mulanya nih kepikiran loh, aku harus ke psikolog nih, gitu gimana? awal mulanya ke psikolog itu ya karena aku tuh ngalami sedih yang ngerasa nggak berharga, sedih, nangis terus itu lebih dari 2 minggu. Jadi kan aku masuk psikologi, aku kan mahasiswa psikologi. Nah dari situ aku tahu kalau ketika kita sedih lebih dari 2 minggu, sedih terus-terusan lebih dari 2 minggu, itu tandanya kita harus pergi ke psikolog, apalagi kalau kita udah punya suicide ideation. Nah waktu itu ya itu aku udah ngerasa dari sebenarnya 2018an itu udah setiap hari nangis terus ya melukai diri sendiri dengan cara mukul-mukulin kepala, nggak bisa ngungkapin apa yang kita inginkan ke orang lain, udah kayak gitu. Terus ya udah dari situ aku tahu kalau ada yang nggak beres kan. Akhirnya aku memutuskan buat mencoba ke psikolog, buat cari tahu sebenarnya aku kenapa sih kayak gitu. Oke, kita dari awal dulu ya kalau boleh. Jadi kan dulu pasti Amal kan dikenal sama teman-temannya orang yang pintar. Pasti sesekali atau sering lah ya pasti dapat selamat Mal gitu, apa atas prestasi-prestasi yang diraih. Iya enggak? Dari teman-teman gitu. Enggak sih, Enggak juga ya. jadi aku ngerasa nggak diapresiasi sih. Soalnya jadi kayak ada gimana sih di sini tuh kebanyakan, ya bukan gimana ya, kebanyakan orang pintar tuh dijauhin. Biasanya yang namanya orang pintar tuh dianggap ambis, dianggap kayak, ini pandanganku sih. Jadi karena aku pintar, aku dianggap ambis, terus jadi gak punya teman deket karena dianggapnya ya dia udah bisa apa-apa sendiri kayak gitu kan, ngapain ditemenin kayak gitu. Nah ya itu sih, jadi selama meskipun aku udah pinter pun aku tidak merasakan dapat apresiasi yang sebegitunya bisa menyemangati aku gitu. Kalau dari keluarga gimana? Kalau dari keluarga enggak juga, soalnya ya udah mereka nganggapnya udah biasa, nganggapnya kayak udah udahlah pasti dia udah pintar kayak gitu. Jadi ya udah, nggak ada hadiah, nggak ada sesuatu yang spesial. Bahkan kayak setiap ngambil rapot pun kan, kalau di sekolahku nih dulu ngambil rapot itu orang tua suruh datang, nanti kita dipanggil di lapangan gitu namanya, buat tahu siap dia ranking 1, ranking 2, ranking 3 kayak gitu kan. Tapi ternyata orang tua aku nggak datang. Bahkan sampai aku menjadi menjadi anak SMP lulusan terbaik di kabupatenku, orang tua aku juga nggak sebangga itu gitu, nggak mengucapkan selamat, nggak bilang apa-apa kayak gitu sih. Itu dulu ya, sebelum, ya sekarang udah berubah sih, udah mendingan. Tapi dulu sebelum orang tua aku tahu kalau aku bermasalah kayak gitu. Lalu gimana perasaan Amal waktu itu? Kan tadi waktu awal Amal bilang insekuritas tadi ya, rasa kurang tadi Amal tutupi dengan berprestasi. Dan waktu berprestasi ternyata perlakuan dari teman-teman enggak seperti yang diharapkan. Ya itu sih,
kalau aku masih bisa bertahan sampai SMA deh, sampai aku SMA aku masih bisa oke nggak apa-apa gitu. Tapi pas kuliah lama-lama jadi punya perasaan, ih ngapain aku ngelakuin semua ini gitu, jadi hampa gitu, dan nggak punya harapan buat apa, kayak nggak punya harapan itu, kayak nggak ngerti kenapa sih kita ngelakuin ini, emang tujuannya apa buat orang lain gitu gitu sih. Yang sampai sekarang juga kadang aku ngerasa kayak gitu. Oke. Terus kalau dari sumber yang pernah aku baca gitu ya, orang dengan depresif itu dia punya dua pemikiran yang ada dalam dirinya. Satu itu nanti coba bener atau enggak gitu ya. Terus gimana yang terjadi pada Amal. Satu tuh dia memandang kalau dirinya itu kurang gitu, menganggap dirinya kurang. Dan yang kedua itu memandang dunia ini tuh buruk. Iya. Kayak gimana Amal memandang diri Amal dan dunia ini? Ya ini sejujurnya aku menjawab sejujurnya dengan kondisiku yang saat ini yang belum stabil ya, karena masih minum obat juga. Kalau menurutku, iya aku selalu menganggap diriku itu kurang dari orang lain, kayak kurang apa ya, ya pokoknya kurang aja. Rasanya tuh orang lain tuh kok bisa ya orang lain bahagia sedangkan aku enggak, kayak gitu. Atau kok bisa ya orang lain bergaul dengan mudah sedangkan aku enggak. Jadi ada perasaan kurang kayak nggak bisa apa-apa gitu. Terus kalau memandang dunia itu buruk, ya bukan buruk sih, tapi lebih ngerasa terjebak di dalam situasi yang kita nggak bisa keluar. Kayak rasanya tuh misal pagi-pagi bangun itu sebel banget karena aku nggak kepengen bangun, aku nggak kepengen lanjutin lagi gitu hari-hari yang kayak gini. Jadi bukan menganggap dunia buruk sih, tapi lebih ke merasa terjebak di situasi yang aku nggak bisa keluar. Dan setiap hari ada perasaan kayak, ih ngapain sih aku bangun gitu sih. Oke. Lalu kalau saat ini ada nggak sih teman dekat atau siapa yang biasa buat diajak berbagi gitu? Kamu. Iya temanku cuma kamu doang. Sejujurnya beneran ada sih temen yang lain gitu, tapi mungkin nggak seintens apa ya aku cerita sama kamu. Gak apa-apa ya di sini diungkapin. Okay. Karena ya kamu nanya, ya itu ada sih temen satu cewek lagi yang sering aku ceritain, cuma dia lebih nyaranin lebih ke apa ya, agama gitu. Nah sedangkan aku tuh gimana ya, kalau dikasih saran tentang agama tuh kayak ya aku tahu aku harus kayak gitu, tapi nggak cukup disuruh kayak gitu doang, kayak gitu. Kayak lalu apa sih sebenarnya harapan Amal buat teman-temannya Amal gitu? Pengennya diperlakukan kayak gimana gitu di lingkungan, terus mungkin sama keluarga juga. Harapan apa juga, pandangan tentang hidup ini tuh pengennya kayak gimana gitu? Ada nggak Mal? Nggak tahu. Nggak ada. Aku rasa ya kalau sekarang kayak udahlah gitu, karena mungkin aku juga udah hopeless kali ya. Kalau ditanyain pengennya kayak gimana, kayak pengennya ya selesai aja. Tapi nggak bisa kan, nggak boleh kayak gitu, jangan ditiru. Cuma ya kalau ditanya pengen gimana, nggak ada sih. Amal punya hobi nggak sih? Enggak. Jadi oh ya, salah satu gejalanya orang depresi itu jadi ya kehilangan minat. Mungkin dulu aku pernah sih suka gambar, suka nyanyi, suka apa ya, suka mewarnai gambar, mewarnai, nyanyi, baca dulu waktu zaman SMA SMP gitu.
Cuma waktu kuliah, apalagi waktu 2018 kesini, udah nggak lagi, nggak kepengen ngapa-ngapain. Ya beneran cuma pengen tiduran doang, semager itu aku bergerak. Lalu tadi Amal cerita kalau mulai ada pemikiran buat bunuh diri itu sejak kelas 3 SD. Dan itu seberapa sering sih munculnya dari kelas 3 SD itu? Seberapa sering ya? Kalau seberapa sering, ya sebulan sekali lah minimal. Minimal lah, berarti kadang lebih. Ya lebih lah, bisa setiap hari. Kayak sampai sekarang juga enggak. Kalau sekarang karena aku udah minum obat, udah berkurang. Cuma sebelum aku minum obat itu bisa setiap hari. Bahkan bisa ketika kita lagi main nih, misalnya aku lagi main sama temanku gitu, kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya lagi mikirin gimana caranya nanti buat suicide kayak gitu. Pernah sampai ngelakuin percobaan suicide attempt? Pernah. Boleh diceritain nggak apa yang paling ekstrim yang pernah Amal lakuin? Pernah apa ya? Harus ngomong nih. Iya, kalau nggak keberatan. Tapi jangan ditiru ya. Maksudnya siapapun nanti yang dengar, aku pernah coba gantung sih. Sampai Tapi nggak usah dilanjutin. Maksudnya ya udah, sampai aku mempersiapkan sampai iya kayak gitu, tapi ya udah. dan ada orang yang tahu nggak itu Amal lakuin? Waktu itu ada sih, soalnya nggak di sini, maksudnya nggak di kosan gitu ya. Dulu ada sih, ada yang tahu gitu. Dan alhamdulillah nggak sampai gitu. Tapi ternyata pernah itu, dan gak ada yang orang bakal nyangka gitu kalau Amal ternyata pernah ngelakuin itu. Dan orang-orang dengan hal yang sama itu mungkin juga gak bakal disangka gitu. Kalau aku ingat quotes dari film Imitation Game, dia bilang di situ ada satu quotes kalau orang yang tidak terduga itu bisa melakukan hal-hal di luar dugaan. Dan ternyata bener emang. Dan itu mungkin gak cuma Amal aja sih yang orang dengan gangguan bipolar gitu, mungkin juga sama, orang-orang gak bakal bisa nyangka, kok gitu sih. Iya. Terus saat ini Amal udah ke psikiater dan dapat terapi farmakoterapi. Dapat terapi obat. Apa yang Amal rasain sebelum dan sesudah ke psikiater? Kalau sebelum ke psikiater itu, aku lebih apa ya, moodnya lebih naik turun banget sih. Lebih kayak tiba-tiba aku semangat banget pengen beresin semuanya, terus tiba-tiba aku sedih, nangis, merasa gak berharga, gak berguna, gak bisa kayak yang lain kayak gitu. Pokoknya ada perasaan gak berharganya tuh bener-bener yang aku gak berharga banget, sampai pengen mati tiap hari gitu. Terus setelah ke psikiater, jadi pertama sih jadi bisa tidur. Oh ya, sebelumnya aku tuh nggak bisa tidur, jadi bener-bener yang misal tidur tuh cuma 1 jam 2 jam kayak gitu. Ntar habis itu ya sisanya cuma melek malam-malam gitu kan. Terus kalau setelah ke psikiater ya tadi aku bisa tidur. Terus dari bisa tidur itu aku jadi lebih tenang, karena emang dikasih obat penenang juga kan, jadi lebih tenang moodnya. Terus nggak cemas, nggak apa-apa tuh dipikirin gitu loh. Dan sama udah mengurangi buat menyakiti diri sendiri sih. Semenjak dapat obat dari psikiater itu jadi nggak terlalu kepengen buat mati, maksudnya ya keinginan itu berkurang kayak gitulah.
dan bisa lebih happy juga, bisa ngomong juga kayak gini. Sebelumnya nggak bisa ngomong kayak gini lah. Iya sih, lebih kerasa sih ngomongnya itu lebih lancar gitu. Iya benar. Nah, kalau teman-teman denger ini juga bisa cek, sebelumnya kita juga pernah ngobrol bareng di podcast ini di episode awal-awal banget sih, masih dulu kalau nggak salah judulnya apa ya, ngobrol pemikiran bunuh diri kalau nggak salah judulnya. Itu teman-teman bisa cek juga di sana, kita ngobrol dan Amal ngomongnya belum selancar ini waktu itu. Iya, dan sekarang jadi lebih lancar. Iya, berarti ada hal positif dong ya dengan pergi ke psikiater kayak gitu, ke psikolog, psikiater. Ya ada perbaikan lah. Masih proses. Dan kalau dari pengalaman pribadi nih, mungkin bisa di-share ke teman-teman juga yang dengerin ini. Kapan sih aku harus pergi ke psikolog gitu, atau tanda-tanda apa yang bilang kalau aku nggak beres nih dan harus butuh pertolongan? Kalau buat yang kasusnya sama kayak aku, kapan kita harus ke psikolog atau ke psikiater ya ketika kita udah kehilangan minat buat melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau menurutku loh ya, kalau kita udah kayak nggak minat banget buat ngelakuin hal yang sebenarnya itu udah biasa kita lakuin, kayak bangun udah nggak semangat, makan malas, terus pergi keluar udah nggak pengen di kamar aja, itu menurutku udah perlu buat pergi ke psikolog sih, atau ke ke psikolog deh, ke psikolog dulu. Nanti kalau dari psikolog mungkin nggak bisa, baru ke psikiater gitu. Kalau dari psikolog ternyata nggak ada perubahan, masih tetap kehilangan minat untuk melakukan banyak hal, ya saranku sih coba aja ke psikiater gitu. Ntar kan juga kalau di psikiater kita bakal ditanyain apa yang kita rasain kan. Kalau emang kita nggak apa-apa ya nggak akan dikasih apa-apa. Cuma kalau emang ternyata kita bermasalah, nanti ntar kita pasti dikasih obatnya gitu. Oke. Dan mungkin yang teman-teman belum tahu ya, kalau kesehatan mental kayak gini, pergi ke psikiater gitu sudah bisa di cover BPJS. Benar. Mungkin kan orang-orang ada yang masih khawatir juga, masih menganggap tabu masalah kesehatan mental, kayak masa pergi cerita-cerita doang nggak ngapa-ngapain kok suruh bayar gitu ya. Tapi sekarang udah di cover sama BPJS. Mau tahu nggak caranya? Iya, boleh deh di-share. Ya kan? Iya. Ya kan, itu penting caranya. Jadi aku tuh ke psikiater pakai BPJS, jadi nggak bayar gitu loh, gratis semuanya. Bahkan sampai ketika aku abnormal 2 kali gara-gara punya pemikiran buat bunuh diri, itu juga di cover sama BPJS semuanya. Nah caranya tuh, pertama kita pergi ke Vaskes. Vaskes tuh kayak tempat Fasilitas kesehatan. Ya, fasilitas kesehatan. Nah itu puskesmas biasanya. Nah setelah dari puskesmas itu, ntar kita minta rujukan buat ke dokter jiwa. Nah biasanya ntar di puskesmas ngasih rujukan kan ke dokter jiwa itu. Terus nanti kita ke rumah sakit tipe C, karena kan emang alurnya dari puskesmas harus ke rumah sakit tipe C dulu ya. Nah itu nanti kita disuruh ke psikiater di rumah sakit tipe C. Kalau di sini, kalau aku di Hermina gitu. Nah terus ya udah dari situ kita bawa rujukan kita yang dari puskesmas ke rumah sakit tipe C itu. Terus di sana ngasih rujukannya, bilang kalau mau daftar ke psikiater. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, pengen tahu nih, sampai sejauh ini apa sih hal yang buat Amal mau bertahan dan terus berjuang? Apa ya? Ya apa sih? Bingung. Ya aku ngerasa sejauh ini masih ada, meskipun gak banyak ya, masih ada orang yang tetap sayang sama aku. Kayak contohnya yang lagi bikin podcast ini. Terus sama masih ada temanku juga yang peduli.
Terus setelah aku pikir-pikir lagi juga, mungkin kalau misalnya aku nggak bertahan tuh akan lebih rumit lagi masalah yang ada di keluarga besarku gitu loh. Kan emang ada masalah di keluarga besar gitu kan. Kalau aku menyerah dan benar-benar melakukan suicide, ya pasti akan terjadi masalah yang jauh lebih besar, aku pikir kayak gitu. Tapi kalau bertahan karena punya harapan sih enggak sih. Kayaknya saat ini aku lagi nggak punya harapan apapun ya, kecuali cepat selesai kuliahnya kayak gitu. Ya itu harapan banyak orang lah, harapan yang umum. Tapi harapan yang spesifik kayak pengen ngapain kayak gitu, aku lagi kehilangan itu sih saat ini. Oke. Tuh. Dan penyebab ini semua pasti bukanlah hal yang sederhana ya, pasti itu kompleks. Tapi banyak orang itu tuh masih menganggap sepele kayak gitu doang. Dia cuman gitu gara-gara putus nih sama pacarnya terus kayak gitu, gitu. Atau dia gara-gara nilainya jelek terus kayak gitu, atau gara-gara kehilangan barang terus kayak gitu. Ada nggak pesan Amal buat orang-orang yang masih berpikir kayak gitu? Pesanku ya apa ya, jangan berpikir kayak gitu. Soalnya setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu, dan setiap orang juga punya daya lentingnya masing-masing gitu. Jadi mungkin masalahnya cuma kayak gitu bagi kita, tapi bagi mereka ngatasin masalah yang cuma kayak gitu itu tuh nggak gampang kayak gitu. Jadi ya dipikir-pikir lagi, kalau semua orang punya masalahnya masing-masing, iya benar. Dan semua orang itu juga punya daya lentingnya masing-masing. Gak bisa kita menilai orang lain dengan pandangan kita, cuma masalahnya gitu doang. Tapi bukan cuma masalahnya gitu doang, tapi kita juga harus lihat gimana kemampuan orang itu mengatasi masalah gitu. Bisa jadi dia berat banget kan buat ngatasin masalah yang kayak gitu doang bagi kita gitu. Dan kalau tadi ya ceritanya Amal yang udah muncul pemikiran suicide dari kelas 3 SD, itu kan masih umur 9 tahun, 8 tahun gitu kan. Apa gitu kira-kira yang membuat seorang anak usia 9 tahun bisa berpikir seperti itu? Apa? Kalau aku ya? Iya. Kalau aku, yang pertama aku tuh cerita dulu, aku nggak punya ayah sejak lahir. Jadi yang paling bikin aku ngerasa mendingan aku pergi aja ya kesepian sih. Karena sejujurnya aku ngerasa nggak ada yang bisa gantiin sosok ayahku gitu. Dan aku juga ngerasa ketika aku susah, ketika aku nggak bisa ngapa-ngapain atau bingung atas suatu hal, itu nggak ada yang bantuin aku ngerasa kayak gitu waktu dulu kecil ya. Jadi menurutku kasih sayang dari orang tua itu penting sih. Mungkin dulu aku kurang dapat itu karena mamaku kerja kan bidan, terus bapakku nggak ada, aku nggak deket sama suaminya yang baru. Jadi ya aku ngerasa udah gak penting aja aku sebagai anak kayak gitu. Itu udah dari dulu sih gitu. Masih ada hal yang mau Amal bagikan lagi nggak? Apa ya kayak ya maaf kalau misalnya ceritaku itu terlalu terbuka atau mungkin terlalu terbuka gitu. Tapi maksudku cerita kayak gini adalah biar ketika kalian merasakan hal yang sama, jangan ragu buat minta tolong, jangan ragu buat ke profesional gitu loh, jangan ragu buat ke psikolog atau ke psikiater gitu. Terus ya aku juga dalam tahap tetap ingin bertahan sampai sekarang. Jadi aku mohon kalau ada teman-teman yang sama ya tetap bertahan juga sampai sekarang dan seterusnya ya, meskipun berat, meskipun emang
ya aku paham lah rasanya bangun tidur dan gak kepengen ngapa-ngapain kayak gitu, meskipun kayak gitu banget tetap aja bertahan gitu. Itu aja sih. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin lihat temennya sedang tidak baik-baik saja, untuk lebih peduli dengan temannya, lebih aware, dan lebih aware aja sih, pesan yang paling penting. Karena ada satu pesan lagi nih buat closing mungkin ya, bahwa kita itu hanya butuh apa yang kita tahu. Jadi semoga di sini bisa menambah pengetahuan juga buat teman-teman dan bisa makin sadar kebutuhan kita dan teman-teman kita. Iya, benar-benar. Itu aja. Oke, terima kasih Amal sudah mau berbagi banyak hal, itu sangat luar biasa mau berbagi di sini. Iya. Dan ya semoga jangan menyerah, bisa selesai semuanya. Aku terharu. Ya gitu aja teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.